Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan belajar bersama, belajar ilmu shorof, yang mana ilmu shorof merupakan ilmu inti untuk kita bisa belajar membaca kitab, membaca karangan-karangan para ulama, yang itu merupakan bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami hadis Rasulullah, tidak mungkin kita bisa memahami perkataan para ulama dalam kitab-kitab mereka kecuali kita menguasai dua ilmu, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shorof. Adapun untuk kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajarin di tingkat sebelumnya, yang itu merupakan wazan-wazan inti yang wajib diketahui dan dihafal oleh seseorang yang menginginkan untuk membaca kitab. Mudah-mudahan dengan kita menghafal, dengan kita memahami penggunaannya, Allah memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab, mempelajari bahasa Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab para ulama. Baik, kita akan mulai untuk membahas yang selanjutnya. Nah, ini ada sebuah contoh, yaitu fiil dengan hurufnya madada yamdudu, madada yamdudu. Nah, fiil 3 huruf ini mengikuti wazan nasoro yansuru karena harokatnya sama, nasoro yansuru. Nah, maka tasrifan semuanya menggunakan nasoro yansuru. Nah, tentu kita masih ingat kan tasrifan nasoro yansuru di pelajaran sebelumnya. Kalau misalkan kita belum ingat, maka kita tasrif dahulu nasoro yansuru. Nasoro yansuru nasron, nasirun, mansurun, unsur, la tansur, mansorun, minsorun, nusiro yunsoru. Nah, itu tasrifan dari nasoro yansuru. Nah, gitu juga yang ini, madada yamdudu, maka mengikuti wazan nasoro yansuru. Madada yamdudu, mad dan madidun, mamdudun, umdud, la tamdud, mamdadun, mimdadun, mudida yumdadu. Nah, harokatnya mirip atau sama persis dengan nasoro yansuru. Nah, di sini ada yang unik, yaitu ada dua buah huruf yang sama. Ada huruf di sini, ada huruf dal yang sama. Nah, huruf dal di sini ini kalau dia sama, semua huruf, kalau ada huruf yang sama di dalam kaidah tasrif itu ada kaidah tersendiri. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Ada dua huruf yang sama. Huruf yang pertama ini berharokat sukun, maka sesuai dengan kaidah, huruf yang pertama ini dimasukkan ke huruf yang kedua, atau dalam bahasa tasrifnya, bahasa sorofnya, yaitu diidghamkan, idgham namanya, dimasukkan ke huruf yang kedua, maka menjadilah mad dan. Nah, penulisannya jadi seperti ini, mad dan. Nah, aslinya adalah ini dua huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka dimasukkan ke huruf yang kedua, mad dan, seperti itu. Nah, kemudian ada ya lagi kaidah
yang kedua yaitu apabila dua huruf berharokat sebelumnya adalah huruf sukun, maka kalau sebelumnya huruf sukun dia harokatnya ditukar dengan huruf sukun tersebut. Jadi harokatnya ditukar menjadi yamuddu. Nah, yamuddu. Nah, ini sebelumnya sukun, ininya dhammah, maka ditukar menjadi yamuddu. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita kembali lagi ke kaidah yang sebelumnya, yaitu kaidah ini. Ada dua huruf yang sama, huruf pertama sukun, maka wajib dimasukkan ke huruf yang kedua menjadi yamuddu. Nah, berubah menjadi yamuddu. Tadinya yamdudu, maka berubah akhirnya akhir yaitu menjadi yamuddu. Ini mad dan ini yamuddu. Kemudian kaidah terakhir yang untuk yang huruf yang sama, yaitu ini ada dua buah huruf yang sebelumnya itu dia berharokat, atau dia huruf sebelumnya ini sukun tapi hurufnya tertentu, yaitu huruf alif atau wawu atau ya. Seperti ini contohnya. Ini harokatnya sukun, ada dua buah huruf berharokat, sebelumnya adalah huruf sukun, tapi huruf sukunnya ini alif atau wawu atau ya. Maka ini kaidahnya sama dengan yang ini, madada sama dengan madidun. Dua huruf berharokat, sebelumnya adalah huruf sukun yang 3 huruf, namanya adalah huruf ilat, alif, wawu, dan ya. Maka kaidahnya adalah huruf dal ini, huruf da yang pertama itu disukun, maka menjadi madda. Gitu juga yang ini disukunkan, madun. Nah, setelah disukunkan, maka kita kembali ke kaidah yang pertama. Apabila ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun, maka wajib dimasukkan ke huruf yang kedua menjadi madun. Ini juga madda. Nah, jadinya seperti ini. Maka tasrifan madada yamdudu ini berubah bunyinya menjadi madda yamuddu. Semuanya juga gitu. Madda yamuddu maddan, madun, mamdudun. Nah, itu untuk fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, dan isim maf'ul. Sebenarnya kaidahnya untuk dasar itu kaidah yang 3 itu cukup. Kaidah yang ini, kemudian kaidah yang ini, dua huruf berharokat sebelumnya huruf sukun, atau dua huruf berharokat sebelumnya huruf berharokat, dan juga ini sukun tapi dia hurufnya huruf ilat, huruf alif atau ya atau wawu. Nah, itu sebagai dasar bagi kita, pengetahuan saja bagi kita bahwasanya madda yamuddu itu aslinya adalah madada yamdudu, sehingga berubah dengan kaidah yang ada, sehingga berubah menjadi madda yamuddu, maddan, madun, mamdudun, itu seterusnya. Nah, ini ada 3 buah fiil yang mempunyai huruf yang sama sebagai patokan. Nah, kalau sebelumnya kita ada nasara yansuru, fataha yaftahu, terus doroba yadribu, maka di dalam fiil yang mempunyai huruf yang sama ini juga ada patokannya, yaitu yang pertama madda yamuddu, seperti yang Anda jelaskan tadi sebelumnya, madda yamuddu, maddan, madun, mamdudun. Kemudian madda yamuddu ini mengikuti wazan nasara yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur, la tansur, semua sama seperti nasara yansuru. Kemudian farra yafirru, nah ini mengikuti wazan doroba yadribu, aslinya adalah faroro yafriru, farro yafirru, farron, farun, mafrurun. Kemudian nanti ada terusannya. Kemudian ini adido ya'dudu,
ini mengikuti wazan alima ya'lamu, adido ya'dodu, adido ya'dodu, addon, adun, ma'dudun, mengikuti wazan alima ya'lamu. Nah itu untuk arti sendiri, kalau madda yamuddu itu artinya adalah menjadi panjang. Misalkan tangannya menjadi panjang, atau akalnya menjadi panjang, atau angan-angannya menjadi panjang. Nah itu menggunakan madda yamuddu. Yamuddu yadahu ilas sama, nama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian farra yafiru, ini artinya adalah berlari. Berlari ya artinya berlari. Fafiru ilallah, atau infiru khifawahu wa thiqalan, itu kama qala ta'ala, kama qala Allah ta'ala. Farra yafiru, farron. Kemudian addo ya'addu, ini artinya adalah menggigit dengan gigi geraham. Addo ya'addu, addu alaiha bin nawajid, kata Rasulullah SAW. Nah itu untuk artinya. Nah ini adalah terusannya, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman makan, alat, kemudian fi'il majhul, madi majhul, kemudian fi'il mudhari' majhul. Kita baca bersama-sama dari awal. Madda yamuddu maddan, madun mamdudun, mudda la tamudda, mamaddun mimaddun, mudda yumaddu. Kita ulangi. Madda yamuddu maddan, madun mamdudun, mudda la tamudda, mamaddun mimaddun, mudda yumaddu. Kemudian yang kedua, farra yafiru, kita baca bersama. Farra yafiru farron, farun mafrurun, firro la tafirro, mafirrun mifarrun, furro yufarru, furro yufarru. Kita ulangi. Farra yafirru farron, farun mafrurun, firro la tafirro, mafirrun mifarrun, furro yufarru. Kemudian yang ketiga, addo ya'addu, addo ya'addu addon, adun ma'dudun, addo la ta'addo, ma'addun mi'addun, uddo yu'addu. Kita ulangi. Addo ya'addu addon, adun ma'dudun, addo la ta'addo, ma'addun mi'addun, uddo yu'addu. Nah itu bentuk 3 buah patokan yang digunakan untuk fiil-fiil yang mempunyai huruf yang sama, khusus untuk 3 huruf. Madda yamuddu, farra yafirru, addo ya'addu. Nah bentuk ini bentuk fiil yang mempunyai huruf yang sama, fiil 3 huruf yang mempunyai huruf yang sama, ini disebut dengan fiil mudha'af. Mudha'af, fiil yang mudha'af, fiil yang mempunyai huruf yang sama. Jadi nanti kalau ada kalimat mudha'af, maka harus terbayang bahwasanya itu adalah bentuk yang mempunyai 2 huruf yang sama, huruf aslinya pada fiil asli 3 huruf. Nah seperti itu. Nah ini banyak sekali nih. Ini adalah fiil-fiil mudha'af yang dia lebih dari 3 huruf. Dari wazan ada fa'ala, tafa'ala, af'ala, tafa'ala, kemudian ifta'ala, infa'ala, istaf'ala. Nah ini ada banyak contohnya, ini tidak perlu dihafal. Yang perlu dihafal adalah yang 3 tadi saja, yang madda yamuddu, farra yafiru, sama addo ya'addu. Adapun yang ini kita cukup mengetahui bahwasanya ada bentuk yang seperti ini. Kita lihat yang pertama, amadda, amadda yumiddu. Nah ini kita bisa tebak, ini berasal dari fiil af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu kemudian diubah dengan kaidah-kaidah tasrif, kaidah-kaidah sorof, maka menjadilah amadda yumiddu. Amadda yumiddu imdadan, mumiddun mumaddun, amidda la tumidda, mumaddun umidda yumaddu. Ini seharusnya umidda yumaddu ini.
umidda yumaddu, salah ketik, afan. Nah itu amadda yumiddu. Amadda yumiddu ini artinya adalah memanjangkan. Kalau tadi itu menjadi panjang, madda yamuddu menjadi panjang. Kalau ini memanjangkan. Bedanya apa? Kalau menjadi panjang itu dia menjadi panjang, misalkan hidung itu menjadi panjang, nah gitu, hidung itu menjadi panjang. Kalau amadda yumiddu ini memanjangkan, saya memanjangkan hidung, nah pasti beda kan penggunaannya gitu kan. Yang pertama dia ada yang pertama tadi madda yamuddu itu nggak ada objeknya, tapi kalau yang kedua ini amadda yumiddu ini ada objeknya, yaitu ada objek dan ada pelaku, yaitu pelakunya saya, adapun objeknya adalah hidung. Kalau yang pertama tadi itu tidak ada objeknya. Amadda yumiddu imdadan. Kemudian yang kedua ta'addada. Nah, kita baca bersama-sama. Ta'addada ya ta'addadu ta'addudan, muta'addidun muta'addadun, ta'addad la tata'addad, muta'addadun tu'addida yuta'addadu. Ta'addada. Nah, ta'addada ini artinya adalah berbilang. Kalau kita sering mendengar ta'addud, maka ini bentuknya aslinya dari masdar ta'addudan, ta'addud. Nah, kalau orang yang berta'addud maka disebutnya muta'addidun. Kalau berta'addud lah, maka fi'il amrnya, fi'il perintahnya adalah ta'addad. Ta'addad ya akhi, ta'addad. Nah, itu dari kata ta'addada ya ta'addadu. Kemudian taroda. Ta'addada ya ta'addadu ini berasal dari fi'il tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala ya tafa'alu. Dengan kaidah yang ada maka berubah menjadi ta'addada ya ta'addadu. Kemudian taroda ya tarodu, tarodan. Nah, ini artinya adalah maju mundur. Taroda ya tarodu, tarodan. Maksudnya adalah bingung gitu kan. Mau maju, mau mundur, mau maju, mau mundur, bingung dia. Taroda ya tarodu. Ini berasal dari wazan tafa'ala, tafa'ala ya tafa'alu. Nah, menggunakan kaidah shorof maka berubah menjadi taroda ya tarodu. Kita baca bersama-sama. Taroda ya tarodu, tarodan, mutarodun, mutarodun, taroda la tataroda, mutarodun, turuda yutarodu. Itu taroda ya tarodu. Kemudian yang ketiga yang keempat irtadda yartaddu irtidadan. Irtadda artinya menjadi murtad. Orang yang murtad bacanya ini murtadun. Isim fa'ilnya murtadun. Irtadda yartaddu irtidadan, murtadun murtadun, irtadda la tertadda. Nah, kalau kita mau ngomong orang jangan murtad maka menggunakan la tertadda. La tertadda, murtadun, urtudda yurtaddu. Kemudian selanjutnya ada imtadda. Imtadda yamtaddu imtidadan, mumtaddun mumtaddun imtadda la tamtadda, mumtaddun umtudda yumtaddu. Imtadda dari kata ifta'ala, dari kata ifta'ala yafta'ilu. Aslinya adalah madda yamuddu, pecahan keturunan dari madda yamuddu juga. Kemudian inhalla yanhallu. Nah, inhalla ini berasal dari wazan infa'ala yanfa'ilu. Inhalla yanhallu inhilalan, munhallun munhallun, inhalla la tanhalla, munhallun unhulla yunhallu, unfu'ila yunfa'alu, gitu kan. Unhulla yunhallu. Inhalla itu artinya adalah apa namanya itu, benang yang ruwet kemudian menjadi bagus lagi. Nah, itu namanya inhalla, mengurai kesusahan, mengurai keruwetan. Inhalla yanhallu, membuka masalah. Inhalla, terpecahkan masalahnya. Seperti itu. Inhalla yanhallu inhilalan, munhallun. Kemudian yang terakhir ada istamadda yastamiddu. Nah, ini kalau ini kita tahu ini berasal dari wazan istaf'ala yastafilu, maka menjadi istamadda yastamiddu.
Kita baca bersama-sama. Istamadda, yastamiddu, istimda, dan mustamiddun, mustamaddun. Istamidda, la tastamidda, mustamaddun, ustumidda, yustamaddu. Nah, itu bentuk-bentuk yang ada pada fiil yang lebih dari 3 huruf mazid. Ada amadda, ta'addada, tarodda, irtadda, imtadda, inhalla, istamadda. Ini adalah contoh-contoh saja. Ini tidak perlu dihafalkan. Kalau kita sudah menghafalkan yang 8 wazan itu, 5 wazan jari dan 3 wazan finish, maka insya Allah ini dengan mudah akan kita kuasai. Yang perlu dihafal adalah yang tadi itu saja, yang madda ya muddu, faro ya firu, ado ya adu. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Apabila ada yang perlu didiskusikan, silahkan langsung hubungi kami. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.